Orang-orang yang kuat mencari sesuatu, potensi, di dalam dirinya sendiri. Sementara orang yang lemah mencari sesuatu, potensi, pada diri orang lain. Ketika kita melihat orang-orang dengan karakter yang bertentangan dengan kita seharusnya melihat dan menilai karakter diri kita sendiri. Saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Saya melakukan dan saya pun mengerti. Inilah mungkin yang dinamakan proses. Dalam belajar kita jangan pernah menyerah, sebab pada suatu titik yakinlah akan mengerti dan memahaminya. Lupakan kesalahan, tetapi jangan pernah lupakan kebaikan. Peribahasa ini sekaligus mengingatkan kita untuk menghargai perbuatan baik orang lain dan memaafkan kesalahan. Seekor burung bernyanyi bukan karena ia mempunyai sebuah jawaban, tetapi ia bernyanyi karena ia memang memiliki nyanyian. Dalam menjalani hidup janganlah bersedih, karena tidak memiliki sesuatu. Justru sebaliknya, syukurilah apa-apa yang kita miliki. Tujuan memperoleh pengetahuan adalah memelihara karakter seseorang. Tetapi orang yang hanya mengejar pengetahuan sebagai tujuan akhir, akan kehilangan makna pendidikan. Tidak jarang kita melihat orang yang hanya menhehar pengetahuan saja, bukan manfaat dari pengetahuan tersebut. Tujuan akhir dari pengetahuan sendiri sebenarnya adalah kebermanfaatan, bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk banyak orang. Tapi ada yang lebih parah lagi dan mengkhawatirkan, di mana orang-orang berpengetahuan malah merusak alam. Sebagai seorang yang berpengetahuan, seharusnya kita dapat memperlakukan alam dengan baik. Bagaimana cara memperlakukan alam dengan baik? Kesederhanaan membawa kepuasan dan semua hal akan tumbuh dengan baik, dalam ketiadaan akan sesuatu yang berantakan dan rumit. Sifat manusia pada dasarnya baik tetapi sering ditutup keinginan-keinginan, sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. Kebanyakan orang hanya mencari status dan kekayaan, tetapi di dalam dunia ini berapa banyak yang bisa diperoleh? Bintang-bintang dan bulan, gunung-gunung dan air mengalir, setiap kuntum bunga dan setiap kelompok rumput, semua ada di sana untuk kamu nikmati. Bila ada cahaya dalam jiwa, maka akan hadir kecantikan dalam diri seseorang. Bila ada kecantikan dalam diri seseorang, akan hadir keharmonisan dalam rumah tangga. Bila ada keharmonisan dalam rumah tangga, akan hadir ketertiban dalam negara. Dan bila ada ketertiban di dalam negara, akan hadir kedamaian dunia. Secara sederhana kita pasti akan mudah memahami nasihat atau kata-kata dari Cina di atas. Kedamaian di dunia dapat dibangun apabila ada ketertiban di negara. Ketertiban negara akan tercipta apabila ada keharmonisan antar warga negaranya, dalam lingkungan keluarga dan sosial. Semua itu akan menjadi mustahil apabila tidak ada sifat dan kebaikan yang terpancar dari setiap individu. Seorang pemimpin yang hebat, ketika dia dalam keadaan aman, dia tidak lupa bahwa bahaya mungkin datang. Saat dia berada di puncak, dia tidak lupa bahwa kemungkinan jatuh itu selalu mengintai. Ketika segalanya terasa damai, dia tidak lupa bahwa kekacauan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, orang tersebut tidak pernah menimbulkan bahaya, dan negara serta semua orang yang ada di sekitarnya merasa aman. Jika kita tidak memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan, kita tidak akan melakukan sesuatu cukup banyak, dan tidak melakukan sesuatu yang banyak akan memberikan kekhawatiran yang banyak kepada kita. Kekhawatiran sebenarnya dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk kita dalam melakukannya banyak hal. Hal ini telah dipraktikkan oleh banyak orang-orang sukses. Kendati demikian, tidak sedikit juga yang jatuh akibat kekhawatiran. Bila ketamakan muncul, pengetahuan intuitif seseorang tentang yang baik ambruk.
maka ia tak dapat membedakan benar dan salah sehingga muncul ketidakacuhan dan kebodohan. Ketamakan menjadi musuh utama dalam kemanusiaan, ia menghancurkan segalanya, banyak manusia yang tidak lagi peduli, bahkan mana kawan dan lawan tidak dapat dibedakannya. Orang-orang yang tamak tidak akan sadar, bahwa jalan yang sedang mereka lalui adalah jalan salah. Bila ditarik, yang bungkuk tidak dapat direntangkan lagi. Bila penuh, bulan tidak dapat lebih terang lagi. Orang yang tahu batas tahu rasa puas. Mereka yang berbuat buruk dan takut ketahuan hati nuraninya tertekan. Mereka harus diberi kesempatan bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka yang berjasa dengan berharap pujian, pada dasarnya busuk. Jika kamu memberikan uang saku kepada orang lain, mereka juga akan memberimu peluang. Pada dasarnya ketika kita memberi dan mengasihi orang lain, sebenarnya kita sedang memberi dan mengasihi diri sendiri. Kebaikan yang dilakukan hari ini, akan datang kembali kepada kita di waktu yang akan datang dalam bentuk kebaikan yang berbeda. Godaan dari luar membuat seseorang lupa daratan, sedangkan ketamakan membuat orang bodoh. Orang harus waspada selalu agar kemurnian sifatnya terpelihara. Dalam menjalani kehidupan, kita harus waspada, sebab godaan itu datang tidak diduga dan disangka. Tidak jarang kita menyaksikan orang yang pada akhirnya hancur lebur, karena tidak dapat mengatasi godaan tersebut. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan satu langkah. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami berlangsung dengan cara apapun yang mereka suka. Tujuan memperoleh pengetahuan adalah memelihara karakter seseorang. Tetapi orang yang hanya mengejar pengetahuan sebagai tujuan akhir akan kehilangan makna pendidikan. Merupakan kebijaksanaan yang sempurna ketika kita mampu mempraktikkan 5 hal dalam keadaan yang bagaimanapun. Kelima hal tersebut adalah, tidak bergeming, apapun keadaannya, kemurahan jiwa, ketulusan, kesungguhan hati, dan kebaikan. Pada umumnya, orang hidup dalam dualisme, karenanya ada kalah dan menang. Jika pemandangan bagus, saya senang, jika pemandangan tidak bagus saya kecewa. Terima kasih, semoga bermanfaat.